Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Sri Maya Wahinoviana. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan nomor NIM 072 011 333 009 Universitas Airlangga. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar antropologi kelas C.1. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang tema tugas akhir, yaitu ruang lingkup dan konsep dasar antropologi dengan topik keluarga dan kekerabatan dengan judul multikulturalisme kekerabatan di Indonesia. Jadi yang pertama aku akan menjelaskan tentang konsep keluarga. Keluarga adalah suatu jenis kelompok kekerabatan atau istilah lainnya sering disebut kelompok persaudaraan, kolektivisme, dan komunalisme. Suatu suasana sosial di mana semua kelompok merasa berkerabat dalam suatu hubungan kekeluargaan. Terbentuknya keluarga merupakan akibat dari kajian peristiwa sebelumnya, yaitu adalah perkawinan. Keluarga dapat dipahami sebagai suatu kelompok primer yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, dan hubungan perkawinan. Selanjutnya ada fungsi keluarga. Yang pertama ada untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, pembentukan norma-norma dan tingkah laku. Yang keempat adalah pendewasaan kepribadian bagi para anggotanya. Yang kelima, penanaman keterampilan, tingkah laku, dan pengetahuan dalam hubungan yang fungsinya lain. Selanjutnya, bentuk keluarga berdasarkan garis keturunan. Yang pertama ada patrilinear atau keturunan sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui garis keturunan ayah. Yang kedua ada matrilinear atau keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui garis keturunan ibu. Selanjutnya berdasarkan jenis perkawinan. Yang pertama ada monogami, keluarga yang di dalamnya terdapat seorang suami dengan seorang istri. Yang kedua ada poligami, keluarga yang di dalamnya terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri. Selanjutnya berdasarkan pemukiman. Yang pertama ada patrilokal, pasangan suami istri tinggal bersama atau dekat dengan keluarga yang sedara dengan suami. Yang kedua matrilokal, pasangan suami istri tinggal bersama atau dekat dengan keluarga yang sedara dengan istri. Yang ketiga ada neolokal, pasangan suami istri tinggal berjauhan dari keluarga, baik keluarga sedara dengan suami maupun istri. Selanjutnya berdasarkan jenis anggota keluarga. Jadi yang pertama ada keluarga inti atau nuclear family. Yang kedua ada keluarga besar atau serial family. Yang ketiga ada keluarga tunggal atau single family, dan yang keempat ada keluarga berkomposisi. Selanjutnya ada berdasarkan kekuasaan. Yang pertama ada patriarkal atau pihak ayah yang memegang kekuasaan dominan dalam keluarga. Yang kedua matriarkal, pihak ibu memegang kekuasaan dominan dalam keluarga. Dan yang ketiga equalitarium atau pihak dari ayah maupun ibu memiliki dominasi kekuasaan yang sama. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kekerabatan. Konsep kekerabatan. Kekerabatan adalah orang yang dianggap atau digolongkan mempunyai hubungan keturunan atau darah dengan ego. Ego berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti aku. Kekerabatan adalah suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya kelompok kekerabatan itu yang pertama ada corporate
kin group atau biasanya disebut kelompok kekerabatan berkorporasi. Kelompok ini memiliki beberapa unsur kelompok yang bersifat eksklusif dan anggotanya tidak terlalu banyak. Bagi kekerabatan berkorporasi dibagi menjadi keluarga ambiliniat kecil, kindred, dan keluarga luas. Yang kedua ada eukosional kin group atau kelompok kekerabatan kadangkala. Kelompok ini tidak memiliki unsur kelompok dan memiliki banyak anggota, sehingga tidak menjadi pergaulan secara intensif dan dibagi menjadi deme, keluarga ambilineal besar, dan klien kecil besar. Yang ketiga ada circumscribed type kin group atau kelompok kekerabatan menurut adat. Kelompok ini kadangkala memiliki unsur kelompok dan kadang tidak memiliki unsur kelompok. Kelompok ini sedemikian besarnya sehingga para anggotanya tidak saling mengenal dan tidak melakukan hubungan yang intensif. Jadi para anggotanya hanya tahu menahu berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan oleh adat masing-masing. Selanjutnya ada istilah kekerabatan dalam Konjaraningrat. Beberapa pengoko antropologi halaman 137. Yang pertama ada dari sudut cara pemakaian daripada istilah-istilah kekerabatan pada umumnya. Istilah menyapa atau biasa disebut dengan term of address dan istilah menyebut atau term of reference. Yang kedua atau dari sudut susunan unsur-unsur bahasa dari istilah-istilahnya. Yang pertama ada istilah kata dasar atau elementary terms. Yang kedua ada istilah kata ambilan, derivative terms, dan istilah deskriptif atau descriptive terms. Selanjutnya ada fungsi-fungsi kekerabatan. Menurut G.P. Murdoch dalam Konjaraningrat halaman 113 sampai 114 terdapat penggolongan dalam kekerabatan. Yang pertama bersifat kooperasi, yang kedua bersifat kadangkala, yang ketiga bersifat melambangkan kesatuan adat. Selanjutnya ada batas kekerabatan dalam buku Konjaraningrat lagi halaman 127. Jadi yang pertama ada batas kesadaran kekerabatan, yang kedua ada batas dari pergaulan kekerabatan, yang ketiga batas dari hubungan-hubungan kekerabatan. Selanjutnya ada prinsip keturunan. Yang pertama ada prinsip patrilineal, yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja. Dalam masyarakat patrilineal, anak laki-laki jauh lebih penting daripada anak perempuan. Yang kedua ada prinsip matrilineal, yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui perempuan saja. Yang ketiga ada prinsip bilineal, menghitung hubungan kekerabatan dari laki-laki saja untuk memenuhi sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui perempuan saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Yang keempat ada prinsip bilateral, menghitung kekerabatan melalui laki-laki maupun perempuan. Prinsip bilateral sebenarnya tidak mempunyai batas, oleh karena itu harus ada suatu prinsip tambahan yang mempunyai efek selektif. Selanjutnya ada beberapa tambahan untuk prinsip bilateral, yaitu yang pertama ada prinsip ambilineal, menghitung hubungan kekerabatan untuk sebagian orang dalam masyarakat melalui laki-laki dan untuk sebagian orang lain dalam masyarakat itu juga melalui perempuan. Yang kedua ada prinsip konsentris, yaitu menghitung hubungan kekerabatan sampai pada suatu jumlah angkatan yang terbatas. Yang ketiga ada prinsip promogenitur, yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita, tetapi hanya yang tertua saja. Selanjutnya prinsip ultimogenitur, yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita, tetapi hanya yang termuda saja. Jadi kesimpulannya, yang pertama, keluarga terbentuk karena adanya peristiwa lanjutan dari perkawinan. Yang kedua, keluarga dapat dipahami sebagai suatu kelompok primer yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, dan hubungan perkawinan. Yang ketiga, keluarga memiliki beberapa fungsi pokok seperti meneruskan keturunan, meneruskan nilai-nilai budaya, dan penanaman pengetahuan, tingkah laku, serta moral. Yang keempat, kekerabatan adalah suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial. Yang kelima, dalam kekerabatan terdapat istilah-istilah yang berfungsi untuk memudahkan ego dalam menjalin hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Yang keenam, yaitu terdapat prinsip keturunan guna menentukan
keanggotaan dalam kelompok-kelompok kekerabatan. Selanjutnya, istilah kekerabatan dalam Konjaraningrat dalam beberapa pokok antropologi halaman 137. Yang pertama, dari sudut cara pemakaian dari baik sebelum saya mengakhiri, di sini saya akan menyatakan atau surat pernyataan penyusun, karena saya selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa yang pertama, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Yang kedua, seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media